kepada umat, jangan menyalahkan orang yang menjauhimu. Di saat kamu miskin, kamu dijauhi, mereka tidak salah, tapi mereka memang mengikuti hukum alam. Nak cerdas ya. Hukum alam memang begitu. Tiduran jelek nasibnya, Pak. Di saat sing membuah sing ada anak kalingan ben bermesiam sing duren ini. Jangan marah mebobo. Wih mulai bu nyan petang main gitu. Kan? Asal bertawang ya anu sugih kan tuh. Pipi dan tuh jani begini. Gimana akhirnya? Weh makan sik. Bos, weh makanya oke bos perjalanan. Dia kan sering dulu begitu Pak. Tiang sering jaya. Lacur saya gitu. Yang dulu sering jaya lacur saya di saat tiang jaya. Sami memanggil Bos. Sombong bosnya. Bosnya jeung lain gati jani gitu. Mare belajar mau papasan, muane joang teh jang. Jeung itu muane. Ayo bro, punya ngetang motornya. Nah, jadi intinya begini, jangan pernah menyalahkan orang lain yang menjauhimu jika di saat kamu miskin atau di saat kamu bangkrut. Jangan salahkan orang yang datang padamu saat dia perlu. Kalau tidak perlu, ngapain datang? Pada saya lagi ke bank, ada 2 keperluan kan? 3 lagi. Ada 3 keperluan ke bank. 1 nabung, kan? 2 nyilipis, 3 bayar kredit. Cicilan kan? Jadi itu. Semua sesuai kebutuhan. Tadi sekali bapak-bapak meriki yang ten sungkan si mungkin sangat nya madan juru balan hilar doang gitu. Karena kebutuhan. Yang sing mabutuh sing wani. Jadi dia selalu mengajarkan kepada orang-orang yang tiang tuntun untuk belajar dari alam. Karena alamlah ilmu guru tiang, Pak. Guru tertinggi tiang, guru penyadaran tiang adalah masalah dan alam. Yen sing taen nepuin masalah, kar sing nawang apa? Kan? Dani, aduh jero tiang kene hidupnya. Harusnya kamu bersyukur. Udah mau balik jero nenek. Sekon jero tiang adik kene-kene nih astung kareun lagi. Harus enten. Yen maluan ngerasain, akhirnya nawang rasa. Yen benawang rasane, kita akan dibuat semakin kuat. Semakin dewasa. Ngabetio kene metatu cet. Aduh jero tiang metatu agat metatu. Udah agat sadar kan bahwa tio tuh mangan. Betawang tio mangan melang ngejang melang nganggo. Bin pidan nepu anak ceneng ngopelayan tio bisa raga ngurain. Jadi semua itu menjadi yang namanya pengalaman, pembelajaran dan juga bahan untuk mengajari kan dan tiang yang singsong saru li ceneng kena kan nuturin mangkit. Apa tuturang awak. Intinya kalau tiang nuturin bapak jadi nuturin juga. Uli buku madan teori. Yang ngomongan teori pasti kaku. Ngusap titik ya komane nyangkla omongnya. Tapi karena tiang nuntun berdasarkan fakta. Apa yang tiang jalani, apa yang tiang alami, itu berkamuflase menjadi sebuah intisari bahasa. Ya Dan, contohnya begini lagi. Tenar tabir sing, nah rasan kunyit sing, nah rasan cekuh sing, kekengkenang karena bahasa atau bang ngicipin, coba ngicipin kurang apa juga teh, bujahan gitu. Padahal marah misi uya aja miwan kan, karena ndak tahu rasa kan. Nah makin dia metaken nih, ki sarang bapak-bapak nih ki, yang metaken.
Di antara bumbu masakan dapur ani cen ani jan. Di antara bumbu masakan dapur cen ada jan. Tabia lala. Kan? Cekoh. Pengah. Sing ada jan kan? Nah sebenarnya itulah yang sedang kita rasakan sebagai manusia. Masalah-masalah itu sama dengan bumbu dapur. Sing ada jan, yang bumbu kejam masalah tawang, semua rasa kita sudah tahu. Kengken asane lacur, kengken asane menderita, kengken asane sing lah pipis, kengken asane dicuekin, kengken asane dihina. Setelah tahu banyak rasa, akhirnya Anda akan terbentuk menjadi manusia yang memiliki jiwa welas asih. Yang sare bumbune yang kumpulang dari besi menjadilah dia yang di Bali madan bahasa genep bangke jane radene. Dari ketidakenakan itu disatukan menjadi luar biasa. Nggih. Kenapa jalur Bralian Hiller ngomong di depan ribuan orang pun terbiasa. Adi bisnis yang lahlek ya. Karena yang pidal bertelah leke bos. Waduh cenek dia enggak ini. Medagang es, ayo es. Ada bin ane beleran deh. Kini ya bojoh dia. Ayo es. Kan esnya dani lah. Bakal jagain berjarak 5 meter. Pura-pura mengundur. Ayo es. Kiratan ini gitu kan. Nah cenek kan bu jelas bu. Bahasanya aneh mesujoh tapi berjalannya aja geng. Ayo es kita aja ya. Nasi mau belanja ya. Cuma ayo nih ceni kang kan ten pirang. Din jalan basang seduh, ondan makan, mau pakaian sekolah, singangun sandal, kalingan ben sepatu. Jadi begitu penderitaan dia. Begitu ngai bataku, gay ngai bataku. Bangki yang sakit kan, bais ajak 5 benagi mau kulupakan, kena semen. Begitu jam 11 jam 12 petang dundun aja terkir, nunang bias benda. Ani celakane ben nunang bias ditongusiani menek. Terkir singidang, nanja tuh harus tunang tengah. Aba lu tengah tunang, ben jani menekang ani tengah tuh. Tapi sing mantang bahan ongkos dong. Dong double polio penderitaannya. Jadi timpali 2 gitu. Kan jat 2 dia nih. Imade jat tiang. De, made. Nunang biasa nih. Iya. Di kitab. Cekuan mesu perjanian. Asal buat nih bagian ngunduh tuh perjanian gelam ya. Kalau dia kan namanya deh nih. Iya. Jelemah ini akalnya main itu, otaknya main. Asal tunggusiani nunang ani halo-halo dangsa-dangsa seger perjalanan makecok li pesariannya. Nah, iya kok nih nunang, iya nunang li di titap kok dia. Perjalanan kok kawan. Tiang kene bah, teh jalati deh. Tiang mau bedidian pak, kan biasanya jak 2. Dalamnya bajak supire. Ih gede nyak den. Nah dia bareng ini aja, bareng ini aku. Dalam hati kan nih. Nah nak ya kenyal sih gitu. Di satu sisi pendidi masih man bekele kan, 8.000 ongkosnya malon. 8.000 misi menekang nunang lu tengah. Misi bi menekang. Gajene patung. Wih, dia gaya napi dan pak ngerawe, nyelerek, terus nyadap karet di Sumatera. Boleh di Sumatera? Boleh. Mendot masuk, sing adanya ngasukan ke Sumatera. Di Sumatera ben ngajak ngoyong di Ramane, tetap tuh sar di Bali ngap gedebong, nyampat nyakan. Karena pindah ke Ramane besikan, padu masih. Banget tugas, masih nyakan. Akhirnya tiang memutuskan untuk pergi dari sana, tinggallah tiang di
rumah kosong punya Pak Bude yang ngasih, sing ada di tangga itu tiap dia listrik yang ada itu yang nyadap karet. Nah di sanalah Tiang bertemu dengan dua makhluk besar gitu, dua makhluk besar tinggi besar, yang satu rambutnya merah api, itu tingginya sekitar 12 meter tegahnya. Ini besi boknya kuning, tingginya sekitar 7 meteran. Itu nih cewek, ayo nih cowok, cowok saya. Dia punya nyuh gitu, gede. Cuma dia sih tanya pajak dan jarak paling selai meter jauh nih. Gede dia tuh. Yang takut sarang nih ke, yang sana wadon, nih bone gading, sering ngomong sarang Tiang. Cuma bahasa beliau itu tidak bahasa manusia. Gitu bahasanya, tapi dia ngerti gitu. Hati batin Tiang tuh ngerti. Nah di saat yang di Sumatera beras Tiang yang 1 kilo 6 bulan udah habis-habis. 6 bulan udah habis-habis berasnya. Kemudian gini awalnya, di saat Tiang bertemu dengan makhluk itu, Tiang ngomong sama neneknya Idika dan dong dadang Tiang nepuin kene, nana yang ngai cerucuan aja gitu, tuh nana sanggah gitu, ngalih Tiang kene apa dan itu dadak, namun selumbungan lah modelnya, tongos maturan, ya terus lumbung nih ke sudah Tiang beli beras 1 kresek unyil itu aja 1 kilo. Tiang masak di bin buat nak bahas ya, tuh ini kan belum jemak tuh. Udah gitu lagi Tiang ambil, Tiang kan masak 2 cangkir. 2 cangkir kopi dulu masak untuk 1 hari. Kerjaan tanah tambah kena seret. Tekulinya ada, bin buat bahas ya gitu. Setelah jalan 6 bulan iseng-iseng Tiang nak karena sing ada nak bani melalui ke tongos Tiang kan. Idika kena kak. Nah iya mulai Tiang melalui bahas Tiang sing telah. Nah kuyo saro timun mas gen, saro dongeng gen, setelah basir. Karena dia tidak percaya, Tiang ajak ke rumah. Masa nih toh, jangan tanah tambah. Mau yuk jadi mulai. Yang tadi mulai nyanan bin mai. Jangan Tiang mulai, jangan bahas bin gitu. Mai tutup Tiang melali. Mai apa kunci main, baru benar gitu. Sajang boleh aja, iya belum jalan. Gue sanje mau balik lah mulai. Hilang bahasnya mau kejang. Resek kan. Lada kan aman aja hilang. Nah. Itu bahasanya hilang deh gitu. Cengin silang bahasa harus yang ada gitu. So, hilang bahasa terus yang kali neneknya si Dika nih ke Renti yang dong bahasa ditelah dong. Nah, pasti ada kesalahan. Sing dia cuma ngoran Dika dogian bahasa sing telah. Nah, sing tadi omongan nih gitu. Jadi harus cepat mulai ke Bali. Nyanan galak nyanan tuh gitu. Gara-gara tuh lah yang akhirnya mulai ke Bali gitu. Kebetulan 7 hari sebelum galungan. Live yang ke Bali akhirnya gitu. Cuma teka di Bali kanti mangkin asal anak cerit takut ya Tiang. Tapi kaden tepukina. Terkecuali anak itu energinya energi api, mari bani ya Tiang. Sisane jek takut. Itu dah anehnya. Napi padahal dia kan ganteng ya. Cuma aneh nih dicenek nih ya takut jadi yang dibajang nih nguberin gitu. Dicenek nih takut yang jerit-jerit mari bebajang uber-uber ya. Lunas juga. Jadi begitu ya. Itu sepenggal kisah hidup Tiang waktu di Sumatera. Mungkin kalau orang-orang yang tidak pernah mengalami itu dibilang
sebuah rekayasa kan ya. Tapi tiang manggil beliau ibu. Oh, ibu tiang kameju, ibu tiang kang jana sing ada WC. Oh, ngoyong di alas. Ndak ada WC tiang nak ngoyong di rumah orang. Ceritanya dulu di sana ada 7 rumah, Pak. Rumah peran itu kan. Terus di sana katanya ada punggalan. Terus bahasnya apa aja ada di tengah telah duen gitu. Tengah sih ada punyan pulih sampai ini. Akhirnya mengejar lah pindah. Kari malih sikit dari yang sempat mongkar gitu. Mungkin mempenjatah tiangnya memang dari itu. Ya dumun dari kecil dari nomor menek bajang tuh tiang itu mau kebar terus Pak. Pokoknya jam mau kebar terus tiap hari mau kebar. Di Sumber Kimur kan liu ada anggur-anggur tuh. Oh ceritanya ini bawa di dua anggur ini mau kebar saat. Ada jurang tuh, buat tekan ngalih tadi tiang jurang lalu. Pang mantu nukik ceret itu bin menek gitu. Kadang-kadang bin man ini mungkin bisa nak cenik kalau kan di rumah ini buat yang Pak ketutang nih di pian itu cius ngungsap berat berat ada sih nyak anak dia anak misi kene bin nyak mau kebar tinggal mekecok kenyang sareng kedis cuma kebar Pak di kebar katakan di lemah tuh hutang ada sih lu ngerti asalnya kebar mekecok dia mungkin ada sinya nuncam mendadak tuh ida ada galati kemudian ada ketong cumi dah nak ngipi dong di pian adanya ada itu yang sering Pak ngipi mekeber tuh sering sekali terus ngipi nepuin sarpadmo sanu gede di tengah-tengah samudra tiang melangi ini dia bawang dia kena moro keliling tinggalin ten dasar apa nih tanah dia kena aja pokoknya keliling tuh laut semua tapi di tengah-tengah laut ada padmasana besar sekali makanya kebanyakan orang-orang yang benar-benar ngiring biasanya melihat itu biasanya diberikan kesempatan melihat padmasana atau pelinggih di tengah lautan biasanya itu mari yakti nak ngiring gitu. Dia dari beberapa orang yang ngiring itu ketakutin dia sama bercerita oh cuma beda anu aja tapi tiang dumun nang kali balian ya Pak mun kone ngiring karena dia aku kan bingung ngiringang balian ngiringang ke pemangkuan lan balian nepuk balian kan oh gitulah kan yang pidang ngubali kan gitu kitis bud budinggah wow balian mati pi dari balian engal mati gitu beda takut itu beda takut angkal terus yang ngatre nyak ngiring nggih nanging tiang metempo bola curange masih kilo metempo tiang nunas pang sukses demun bo sukses be metempo kurang sukses gitu ben lah curange aduh asal bo merasa bo berdua pi onden nyidang beli tanah ben nyidang beli tanah gitu belum beli tanah nyanan kan anggap pembeli sawah nyidang nulungin petani yang sing lah gawe gitu sing bin pungele bongkole bin bin puyung onden sih kapok bopang pitu dinolkan Maret yang marinya selak ulip idan mengiring tiang ngubaden bau ulip idan cuma mengkem-keban anggap bapak gelam ngubaden pak nyadem orang-orang pak nah dia orang-orang tiang ngubaden jeknya keluarga bapak ini gelam pinjam ke misan warang gitu
Memang sih orang keluar, cuma keluarganya iya deh benar deh. Teke gitu. Artinya saling sambung menyambung. Oh, perjanian panak nih ulung uli punya nyambung nih ajak ke kan. Kenapa nih ulung uli penyambung nih kengken ada sih bisa. Ini awak-awak dia kena penyidang live. Ye. Tinggal. Awak-awaknya saken serius yang awak-awakin tuh. Nasi nawang. Ini pesan ya nak cenek, mau megandong. Kena nih. Matuannya begini. Nah dia ambil mantan jero. Kena. Ngejeng live. Ayo wih pak. Ngomong dia nu badil itu. Bengong dia kan. Bininya adik. Padahal awak-awakin gitu. Ya itulah luar biasanya. Akhirnya setelah tiang dinolkan yang ke-7, tiang udah di sini. Kini dia berpikir kan mengundurkan diri dari Ki. Nah jadinya berfokus ngayah, berfokus bengoyong, berpikir ben otaknya ben berpikir. Kawa iraga ngekos dini, nyan sing ada nak mubah dong sing ngamar agane. Sing ngidang maya kos dong ngusir nyanan begitu. Ben berpikir otak kan? Sang yang otak ben berpikir nih. Mobil yang barak ketukaran terus. Meli tiang mobil minibus. Mobil barak tuh uang muka tuh. Akhirnya ngai tiang kini web Bali Tour and Healing. Tur dan pengobatan gitu. Pengobatannya jalan, turnya lancar gitu. Purnamo nu di pemutaran ngabut tamu, Purnane ngelepon, jero tanyi ramang pacan, nada jak si ramang mantan wakil langgen, ner tamu nih bares, tuh rezeki lancar, bin bung lapis 30 juta, sudah berjalan hampir 2 tahun kan. Karena ngelunasang mobil itu bina bulan karena ngelunasang bukti polisi nelpon orang mobilnya bermasalah silio kun yang ono barang bukti langsung juang dia hilang dikembalikan kepada pemilik pertama kan karena mobilnya bermasalah waktu numasa itu lengkap bekejang bahkan lewat Adira karena mobil itu terpaut kasus jual beli tanah gitu. Iya beli tanah 1,4 miliar, maya JP 1,3 plus mobil gitu. Tiang pembeli keempat nih, kejang lengkap. Sing ada kene nanti yang ngecek nomor rangka mesin BPKB STNK mah kejang asli. Tapi anak ada neden bumi yang miskin yang ditindas gitu. Hukum kan begitu. Terus begitu man telepon orang anak sili kan mobil yang untuk barang bukti kan pedalam anaknya kena tipu pedalam tiang. Ya pak bawa dah mobil saya pakai barang bukti kasihan. Lalu tiang pungelep loh. Korokku langsung. Ben PPC 30 juta tuh ben angon bakal mengurusan lah sih. Karena mesti saya bisa ben 260.000. Ninga order begini, order ninga. Pak, mobilnya dikembalikan ke pemilik pertama. Terus saya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kalau gitu Bapak minta ganti rugi kepada yang menjual kepada Bapak. Telepon tiang Pak Agung. Saya tuh Pak Agung sapun apa niki? Kan Pak Agung bilang enggak ada masalah. Nggih jero nanti tiang kembalikan uangnya. Nggih suksma. Ben berpikir ya. Iya tuh kembali yang pipis itu mau kejang. Liu dalam kan 100 juta kan liu kan. Nah uliang tengegen Pak tuh. Yang masih belum nganggu pedalam doh. Uliang tengegen Pak kata. Niat baik kan tuh. 4 bulan sih nggak ada kabar. 3 bulan sih nggak ada kabar telepon sih nggak angkat tuh. Di bulan keempat telepon marah angkat tuh. Jas-jas Pak Agung, sapun api niki Pak Agung kan penuning, jangan dan medue napi, kalingan ben rumah tanah langkat jangan dan medue. Sapun api niki makin, dados tidak ada itikat baik niki, baik dicicil atau gimana. Begini liuti alasannya, nah gini Pak Agung yang pangsing nyanan bakat bunyi tawah-tawah mesu,
yening Pak Agung kena nguliang dadi, yening tan kena nguliang masih tan kengken kata. Yening Pak Agung medue itikat baik jagi nguliang tiang terima. Yening tan masih tan kenapi. Yening sampai bangke Pak Agung tan nguliang anggap mantan tiang saneng abenang Pak Agung. Suk semua kematian. Kayak manggis ada kabar. Kelas terus dia. Tapi dia sudah ikhlas. Tiang sudah ikhlas. Tapi beliau berjanji begini. Ning, tiang gak kayak doang ya. Yening ceneng nya selengiring nyalanang titah melayani umat. Sami sane duenang cening ten wenten sanilang cuma ditahan saja di gedong suci gitu. Jagi kewaliang yening cening sampun ngiring. Takonin tiang kengkenang carane tiang ngaya nasi bisa ngengken kita. Aja ngomong blok-blok ada sih bisa ngomong halus tuh. Ambil manten, yening wenten sane rauh ambil manten, sentuh saja gitu. Karena panugrahan cening panugrahan rasa, cening wenten panugrahan ring tangan. Ring tangan tiang niki menggedaging senjata sami setiap bucu. Terus tiang dapat panugrahan berupa berlian seperti berlian dari Dewa Siwa. Yang boleh panugrahan dalam. Tiang ketapak dang yang dirate. Makanya tiang memberikan tuntunan dan juga memberikan pengobatan. Siapa yang mengobati? Tiang kelihatannya. Tapi tiang anak tentain mubadin, tiang tentainnya gerang. Kadang-kadang kalau Anda bisa melihat, tiang tidak sendirian saat mengobati. Ani bisa ninggalin ke siap-siap ya. Jadi rame di ini gitu. Karena bukan tiang. Tiang cuma ngenah negen. Sekadi gelas ini ki. Tiang cuma gelas manten. I kopi aja i gula ada di tengah. Aja iya mesti. Makanya yang menada nang orang suksema jero sampun ngobati tiang matur suksema sareng ide susunan. Lalu sianda jero pas bapak ngopi berterima kasih kepada siapa? Kalau tiang supamanya gelas, terima kasih gelas, enggak mungkin. Tentu kepada yang membuat kopi kan? Kan? Yang membuat tiang siapa? Ide saya yang dibahas. Kopi jak gula. Itu negarana jan. Minum kopi kene. Wih jangan kopi nih kan itu. Bahkan gula pun dilupakan di sana. Tetap kopi orang aja. Padahal misi gula kan. Tanya ada ngopi kene. Jangan ganti gelasi dah gitu. Karena tiang sering mengatakan kepada umat. Tiang wantah tapakan puyung. Sekali i gelas puyung. Tapakan puyunglah yang berguna. Bukan tapakan yang berisi. Nah, jangan ini patuk yang gelas. Gelasin dia mau bisi kopi. Kasih meguna besi ada nganggo. Tapi yang puyung nyenden tadi nganggo. Dia akan dipakai sesuai dengan kebutuhan orang itu. Yang bapak dot minum air putih aja gak ambil gelas cor. Bisa minum air putih, dia hanya sebagai wadah. Bapak dojak susu, minum susu gitu. Jadi begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang terima dengan ikhlas. Jadi intinya apapun itu dalam hidup, jangan pernah menolak. Di saat kamu disakiti, terima. Di saat kamu dihina, terima. Di saat kamu dicaci, dibully, terima saja. Kenapa harus diterima? Hanya karena tugas kita hanya menerima. Aku adalah lautan. Jero balian hilar adalah lautan. Menerima semua keburukan manusia. Jero balian hilar belajar menjadi laut selama 2 tahun.
Kenapa lautan? Karena lautan hanya bisa memberi saja. Di manusia apa gaina kejelekan yang bisa gaina? Dan memberikan sampah kepada lautan. Apa balasan lautan? Memberikan garam kepada manusia, memberikan ikan kepada manusia. Dan lucunya lagi, di saat manusia memberikan sampah, lautan membalas dengan kenikmatan. Anehnya manusia datang ke laut untuk melukat, membersihkan diri di tempat ia membuang sampah. Dan itulah manusia. Artinya apa? Irage kembali ke apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan akan kita dapatkan hasilnya, kan gendeng ya. Tiang kudu ana yang ngetes, Pak. Terima tiang terima semuanya. Kengkenang aja anaknya keterima tiang tidak mau membalas. Kenapa tiang tidak membalas? Karena semua orang saudara saya. Tatuam asih sudah tiang pahami, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika kau menyakitiku, artinya kau menyakiti dirimu sendiri. Jika aku membalasmu, berarti aku lupa bahwa kau adalah saudaraku, kan begitu ya. Yang dumun len waktu tiang nu bajangan, dia ngendah medek dan langsung ke panti gang jalan mulu. Tuh dulu, zaman dulu tapi umur tiang nu di bawah 30. Asal ngepeng medek ngendah kabuak gitu, jeg pangpah jalan mulu gitu. Karena masih ego. Tapi setelah tiang kepala 4, nak kengkena si yen memang karman tiangnya harus mati, si ang sama tiang siap. Siap gati-gati nyanan tiang mati siap. Karena tiang tidak pernah minta untuk dilahirkan dan tiang juga tidak pernah minta untuk umur panjang dan tiang juga tidak bisa menyetop kematian. Yening sampun waktu nih membulu pasti membulu. Sing tadi orang de yang bewaktu nih men pasti men, sing tadi orang sing tadi nenan malu pamok keluar nawang men sing ida. Tidak ada yang bisa kita stop di dunia ini. Tetapi orang jahat jangan pernah kita jahatin. Tapi kita sadarkan mereka dengan jiwa welas asih kita. Dengan kita tidak membalas apa yang ia lakukan, artinya dia akan sadar dengan sendirinya. Karena di saat dia melempar sesuatu ke orang yang bijaksana, sama dengan ia ngentungang batu di tongosiani puyung lakar simunyi. Ada karsimunyi apa? Benda puyung apa bunyi? Hah? Hati-hati. Waktu ini ada nak ini, yang tes kan, jero istri lagi tes. Dia duduk di sini, tiang di sini, pasien tiang di sini. Jero ngajang dumun gitu. Jero istri. Oh lagi ngetes. Cuma tiang biu. Buka tiang biu nih. Tiang merokok. Nutur ya nih. Isinin dulu. Tiang perintahkan. Kalau mau ngetes saya ini isi gitu. Tiang ngomong aja. Tiang sudah tahu diisi. Tiang makan. Mental. Kamu lakukan. Jero istri disuruh makan yang. Oh nanti aja setelah pasiennya habis. Dia sudah tahu barangnya masuk ke sana. Terus, ayo Pak masuk. Pengobatan ketiga pas. Ke di tengah. Dia jadi nedunang itu. Jero. Nah, pi. Minta nak jail Riki akeh. Dan lawan jero, kemudian dia lawan. Terus dan semua orang adalah saudara saya. Jika saudaraku ingin membunuhku, tiang biarkan. Jika dia lupa bahwa aku saudaranya dan aku mau dibunuh oleh dia, silakan. Tiang ikhlas. Semakin cepat tiang mati, semakin cepat tiang sorga. Kita hidup mencari apa? Mencari sorga. Menadus dan lawan. Anak tiang kejang nyamun masa lawan. Lebih baik tiang panggil Dewi Durga.
yang memberikan tiang kekuatan. Nggih tiang maturing ide Betari Durga. Ibun ti tiang kesayangan ti tiang. Niki wenten damu ide nunas tamu nunas pemargi, tiang nunas pematut. Kalau dia jelek yang dia lakukan di sini ide sani matutang. Yang tiang mentil paling dase meter. Yang Dewi Durga mentil ke dia. Lawak nih bos bakat nepukin tuh. Kan tiang begitu. Tiang selalu mengembalikan kepada ibu. Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Parwati saya panggil sebagai ibu. Karena beliau yang memberikan tiang panugerahan. Yang memanggil beliau dengan sebutan ibu. Kemanapun tiang mau ngobati siapapun tiang panggil beliau. Sebelum beliau memberikan isyarat, tiang tidak akan ngobati. Tiang panggil ibu, makin tiang jaga namanya. Tiang tidak merasakan isyarat, tiang diam dulu. Sampai beliau mengizinkan baru tiang mengobati kan. Karena tiang tidak tahu apa-apa, puyung. Tiang wantah tapakan puyung, tidak pernah belajar apa-apa. Pernah belajar tenaga dalam dulu. Ini pasti ini tiang pernah belajar sinar sakti, sinar suci, ruwa bineda sakti, persaudaraan setia hati terate pernah di zaman itu. Memang zaman-zaman gitu kan? Ya, zaman-zaman pernah tiang. Karena kini orang lekat liuti nggak bersenjata. Guru aleh, gitu. Aleh guru kone pang bisa nggak senjata. Berguru tiang di sinar sakti, sinar suci. Ruwa bineda sakti PSHT terus silatnya PSHT tuh di Sumatera kan harus bisa anak Bali itu nak bersatu harus bisa silat dan ada nasi hobi megarangan sing ini damai aja cuma itu perjalanan apa ngade tuturang gitu yang sing man nyalanin apa tuturang itu ya. Jadi intinya tiang ingin mengajak semua umat, bapak-bapak, ibu-ibu, Riki. Karena tugas utama tiang sebenarnya bukanlah menjadi balian, Pak. Jujur, Pak. Tugas utama tiang bukan untuk mengobati sebenarnya. Tugas utama tiang adalah menciptakan penua di Bali. Itu tugas utama tiang. Ngobatin ini cuma bagian dari perjalanan aja. Anak pak tua, anak tua liu di Bali. Tapi ini otaknya dewasa jarang. Makanya tugas utama tiang sebenarnya adalah menjaga daratan Bali. Ada lagi satu di Jawi, dia seorang wanita, tugasnya menjaga daratan Jawi. Tugas utama tiang makanya mohon restu ring semoton sami, dumugi tiang panjang umur. Jadi tugas utama tiang menjaga daratan Bali yang sudah mulai miring. Anak tua gobe duen tapi otak nih nu cenik gitu. Panak nih pelih hilong nih ne. Dan sifatnya iri, benci, dengki, dendam, pemarah, emosian. Itu makin lebihan. Egois tuh mesti. Jadi ini tugas berat tiang. Kenapa tiang ingin cepat-cepat buka pasraman agar cepat tiang bisa mendidik anak-anak yang salah asuh, modelnya korban kasih sayang, berlebihan man kasih sayang, akhirnya mabuk kasih sayang, iya males akhirnya. Dan mareng lah panak muani besik, dah dianggap betare panaknya. Yang tadi teh jang di pelangkiran, jeng di pelangkirannya atur-atur ini panaknya. Akhirnya panak nih ngedeng-ngedenang terus biasa ngidih mek pis pak pis memene bercekak-cekoh bapane berematik pak pis pak sing ada tendang apa pintu nih ayo iya ngajain amun lagi ngelatih tinju dua dari petinju dilatih jadi pengemis jadi profesional ya benglah kurnan ngelah mantung lah panak nuda begini awak nih besar bajingan mek pis pak pis sadu sudah dia sertifikat saja dia bisanya hanya meminta dan menjual
Makanya anak itu harus dibimbing, berikan pemahaman sing dadi ngadep warisan jan nyidang cai dikayangi begede nyi melibin tanah kan gitu bang yen jadi land ini bapak ngelah tanah 2 hektar nih cai bu ngabu masih bapak bilang dituannya kari cai gelantingin muanya oyong angge tanah 2 hektar tuh jak nawang gocekan bu ya ada put lah 2 hektar sing bangke memejak bapak sengsara nih tuh bapak gelam nah dia loloh kata mau telah tuh kerja ibu kata betelah tuh loloh kayak lo jadi begitu ya jadi semeton sami niki semeton kita dari Bangli ya semua sampun ngerauhin jadi intinya begini kenapa dia ngomong panjang lebar kebetulan ada waktu kan dan ini untuk semeton sami. Jika ada bahasa tiang yang kurang berkenan itu jangan diambil. Karena dalam bahasa tuntunan tidak ada bahasa kasar, bahasa halus. Yang ada adalah bahasa penyadaran. Yang sering kok ngomong ada natwo. Oh. Penyakitnya parah. Orang memberate gila si merate terpaksa yang pakai bahasa pamungkas bapak ngamah gen sing bisa kalingan binakan bisa nuturin anak nuturin panah nuturin cucu nuturin mantu bapak begelem berdiabetes ginjal jantung ngamah gen sing bisa kena menganti yang bangke deh bemisik lah bang nih bu mau kerja sendiri makan jero makan bu pang mati sepan oh ya nyak bangke kayak di balene ben meju di balene ngenca di balene do yen portas boyo cekuk pelih kan dan kita yang namping menderita yen sinangon bahasa kasar sing ngidang sadar ya jadi akhirnya belakang melanggar nih cuma di dinas wong nih kan melanggar ya mari jemak ngamah tuh dari ngetangep pih jorong orang ngamah buang melanggar do asal akan melanggar ini kalau tidak menyintiang itu asal ngeleng-ngeleng kan bisa adanya cuma babi apa beceleng menggoreng kan jangan tuh jemak aja ya ngamah itu jangan bunyi ngamah itu kalau inget tangan aja akhirnya bagaimana akhirnya dia sembuh jadi bahasa kasarnya jero balian healer itu adalah bahasa penyadaran kecuali aja yang ada apa yang ada pengobatan Bang cai gitu kan kasar kan beda kan ya kan beda ya umpamanya bapak nih bapak sakit tiang tahu parah kan sudah nenek boren dia akan tahu orang melanggar kan melanggar nih menapi nih ajang jeruk nah ajang-ajang kan pak jek ama gen mudah-mudahan pak engal bangke gitu bu yen bapak bu bangke tiang kar ngaturang Banten iki karena kemadakang bapak lekat bin cepok dadi sampi dados kenen jero panguli mar lekat sampai bangke sama padang den kata bapak mare sih dadi makan dulu bung orang kiamat gumi ini sing dadi makan gorengan karena sukupat kacang-kacangan kan dulu tuh wih apa kok ini ajang adaan mau mati gitu nih ya oh pada dulu dari jutaan macam makanan di dunia ini maret duluan di sini tadi berkiamat kau nih ini makanya di situ tiang pasti keluar bahasa-bahasa seperti tadi pak karena tiang ngayah tulus ikhlas dan juga inilah bentuk dari jiwa welas asih jero balian healer padah tekenengi mimi sayang tekenengi panak bahasa megenap bemesu medal-dal panak nih kan metik-tik apa anaknya selamat sadar gitu. Jadi di sini semua orang yang berobat dengan tiang, kalian semua saudaraku, kalian semua keluargaku, kalian semua adalah anak-anakku begitu. Ndak lagi ada umur di sini. Kalau sudah tiang nuntun, kalian adalah anak saya. Karena yang menuntun walaupun lebih muda umurnya, enten, tetapi lebih dewasa pemahamannya. Makanya jangan heran, jangan terkejut kalau Pak Jero pakai bahasa yang aneh-aneh. Bahkan di depan orang banyak, kadang-kadang dia memarahi satu orang.
karena sinyak memberate. Sembuhnya mereka bukan karena obatnya saja, tapi karena memberatenya. Makanya pola pikir, pola makan, pola istirahat. Nggih. Sampun paham niki? Nah, Bapak gimana nih nak waktu mar deke kejit-kejit deh nih sering gimana makin, Mbak? Jadi agak kenceng lebih pijitan. Hah? Cuma agak ampun ten Dan terus berkurang ampun. Berapa tahun, Pak? 12 tahun. awal iki sekitar 5. 5 tahun. Oh, 5 tahun wow nggih. 5 tahun kali 365 hari gede, Pak. Wow niki. Satu periode presiden tuh, Pak. Lumayan nih. Yang mare dase di bawah 1 tahun baru wow, Pak. Yang sudah di atas 1 tahun sampun namanya. Sampun 1 tahun jero. Sampun 5 tahun. Wow niki. Aisek. Ini ngelirik janda boleh sampunang. Pun wenten Jumah sampunang makin kejit-kejit. Nah, kongslet kejit-kejitane dong ketari dan. Aduh, ampun panggih. Yang bercanda demen serius masih. Nggih. Pokoknya yang jero balen hiler tidak bisa disamakan dengan balen yang lain karena jero balen hiler kan bukan kasar rasanya, Bu. Ngomongnya kasar-kasar, tuntunannya kasar-kasar, kan? Nah, ini yang mentakanya, Pak. Yang ada, Pak, batu nih, Pak. Batu kan kok kene bongkahan batu kan kaku ya. Kena caranya ngempuk, Pak. Pembakat manik nih. Iya harus gak hampir ngebong harus kasar caranya ngempuk. Mana yang ngukir ngulungan kayu kan mesti noktok kan kasar kan. Makanya itulah karena dalam membentuk sesuatu memang harus kasar. Kamu berdiri sini ngamplas, mari amplas gitu. Kalau tiang pas nuntun untuk penyadaran tingkat tinggi bahasa tiang pun beda. Setelah itu baru mulai tuntunan, penghalusan, finishing modelnya. Ya. Jarang yang tidak berhasil, Pak, kalau tiang nuntun di sini. Panaknya nakal atau kayaknya. Main aja. Tiang aja nuntun dengan bahasa tiang. Jarang yang yang gagal. Belum ada sih yang gagal yang lihat tuntunan. Dulu akan ada yang kelas 2 SD jadi kelas tidak naik kelas jadi ranking 2. SMA dari ranking 12 jadi ranking 1. Anak yang tadinya main game saja sampai sekarang sudah jadi jaksa. Anak polisi dia di Sumbawa. Jadi begitu. Malah setelah dapat tuntunan. Karena dia sih ngalakin, Pak. Sih ngalakin. Tapi nuntun. Bang pemahaman ada nih. Perlu sih ngalahin anak cerik tuh. Anak jangan dimarahi tapi dituntun. Pemahaman, Bang. Contoh nih. Selega anaknya masuk. Sinyak kan? Ajak ya dandan. Tuh kamu nak si masuk gitu dah dene. Umpamanya anak ngebat aku kan. Dia masuk. Pimpinan kayak gitu cuma bucunya gitu. Sudah penyadaran tingkat 1 tuh. Bin ajak jalan, tepuk polisi kan. Tantang ya kan. Oh tuh karena melajah tuh gitu dah dene. Jadi itulah yang namanya tuntunan. Mau harusnya melajah kaplakin pane. Bang bunyi tawa-tawa akhirnya buntu otaknya ya, Pak. Makanya seorang anak itu cukup diberikan pemahaman. Ngerti yang, Bu? Ngelah ponakan. Menek punya nyambu. Dah menek. Ketong memenin. Neguang ya. Dia deke. Enggak. Teguang enggak. Sekali ulung cepak langsung bangke. Jek duon suruh menek. Dia ngelen caranya ngoren.
Teguan dia mana sekali ulung pang bangke pasti misi lung ben ke keta. Tuh langsung iya. Bahasa mau badeng bang. Memene kati pesubol ngomong. Karena dia harus diberikan penyadaran. Oh yang semakin tegah yang ulung nih bang ngeranang bangke ngeranang lung itu kan dadu tawang aja. Takut dari kan? Itu harus begitu. Orang-orang yang tiang tuntun yang sudah tahu tuntunan tiang baru amat angri. Ya anak sinawang pih. Balian itu di bahasanya kasar-kasar ini. Tiang tidak peduli apapun penilaian orang, silahkan nilai saya. Silahkan nilai saya, tidak kenapa. Tapi jika ingin tahu diri saya, temui saya kan Intan. Jangan mendengar, jangan percaya hanya dengan mendengar dari kata orang. Temui saya, cari saya, inilah saya. Itu. Karena isi nama kadang-kadang jeruk balai itu sombong aja dong. Jeruk itu gitu. Kayaknya anak penampilan tiang ini. Apakah penampilan membuktikan orang itu sombong? Kan tidak ya. Tiang memang begini. Bahkan orang pusing lapi, pusing gugun aja anak kita. Padahal dompetnya saja misi pati murah nih ngabu parang tuh gen. Masih lagi silina pipis dah. Jangan dimaluan pak. Mungkin gobannya sih ada gobo-gobo lacur lah. Jadi begitu bang ya. Intinya sekali lagi sambil menggonjakan, sambil berbagi. Jangan pernah mengeluh dalam hidup, jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tetaplah posisikan diri kita di tengah-tengah. Yang jani sing lah pipis kati, tetap posisi yang tengah-tengah. Astung kare walaupun sing lah pipis nu nyidang makan. Nah itu. Oh, tengah-tengah deh posisi yang. Banjaran nipis, nyidang beli mobil baru. Harus asung karo banjaran nyidang beli mobil baru. Manipuan raga gelam butuh mobil ada si lien toh. Dek ini cicing itu nyidang beli mobil kena cetik polnya. Jangan begitu, tetap asung karo. Coba ya jam kejang sing lah mobil tiba-tiba panak step perlu mobilnya kesilin. Yen bebanjarannya ada maju asung karo kan. Tiba-tiba jeblak gitu kepleset kapluk sirai pendarahan nyidin tulungan nganti yang ambulan ngalan bangke ngalan banjaran ini makanya kita harus melah jak banjaran di saat iraga ngelah inget ya banjaran di saat banjaran ngelah pasti ngajak lagi. Jangan punya sifat iri benci dengki dendam, jangan, pasti selamat orang-orang begitu. Sing dadi gedeg gedeg sing dadi ya. Yakin aja anak isinya digedek. Kalau masih bisa tahan Pak Jero. Kalau enggak? Yang bikin tidak dan tahan itu kan rasa saja. Itu masalah rasa saja ya. Modelnya begini. Tiang di Facebook nih, orang ngebalian buduh. Di Facebook. Yang jawab, sukseme salam rahayu. Orang ngebalian udu. Ngerti udu pak? Oh, orangnya balian dan laku. Inggih suksma salam rahayu. Padahal jero istri berlagi pingsan nggak ya? Uli semangan sampai semangan pas ini. Yang tidak pernah marah pak. Jadi sudah orang balian udu tuh bina bulannya beli mobil. Walaupun mobil bekas, tapi cash. Bina 2 bulannya beli tanah. Ben 3 bulannya beli tanah ulian bes keliwat udu dari balian. Jadi tiang itu orangnya begitu. Tidak akan membalas tapi akan menunjukkan
kepada orang-orang yang seperti itu, ia ane iri pangkati ngutah iri jat yang mengajarkan kepada umat, janganlah kau memiliki sifat iri, tapi izinkanlah orang lain iri kepadamu. Tidak, kenapa? Itu bukan kesombongan. Seperti tiang beli mobil, ngedengang di Facebook, itu bukan kesombongan, tapi sebagai rasa syukur. Nidang beli tanah, ngedengang di Facebook, bukan kesombongan, sebagai rasa syukur. Kita akan menjadi sombong jika yang melihat postingan kita itu orang-orang yang iri dengan kita. Cicing itu sombong di polo nih. Itu orang iri. Tapi kalau orang-orang yang tidak iri dengan kita, ya stungkare jero balan hilang. Berikhlas yang ayah di kos-kosan, yang ayah stungkare benyidang beli kene, benyidang kene, kan gitu. Kan gitu. Makanya kita akan terlihat sombong hanya jika bertemu dengan orang-orang IRI. Begitu, hanya orang iri aja. Bertemu aja anak iri, lagi orang apa sombong. Biasa, itu mana iri ya dah. Inti yang lain nepuk timpal maju deman. Astungkare, kau duluan ya, aku akan nyusul nak. Gitu dia. Sih gitu sih gitu, tidak ada gitu. Dia tetap bersyukur, ya astungkare je nyidang maju. Maluan kendurian mak gitu. Karena yang tiang yakini setiap 5 tahun orang akan naik datar turun, naik datar turun, itu sudah terjadi. Hukum alam. Amun betelah bebedure pasti turun. Amun bejani makan mani pasti meju. Yang besi ngidang meju paling nelpon jero balai jero kayak kan dia tiang meju gitu. Jangan nih bapak ngali pipis ngayain tukang mani pasti belanjang pipis itu. Coba dia belanja ngal mati pak. Pipis liung lah tapi kelaparan kan gitu nih. Itulah siklus. Siklus namanya kita mencari, kita mengeluarkan. Makanya ada nak orang ini, jero adi bisa tiang bemegai sing ngelah gitu. Aduh adi tiang takunin. Mau kudu mampis harian tiangnya dong 100.000. Mempang harian 100.000 mau belanja 100.000 dong telah. Kemudian harian 100.000 mau belanja 75 tabungan selai. Lah pasti dah disugih. Ngendang. Keras sih kau aneh. Ibu. Lah, cak ini lentera layai, Bu. Bu. Layai lentera cak. Nah. Normal. Uli pidan batu, Bu. Suwe. Siang malam. Ada alergi berarti. Alergi dingin Ibu ini. Alergi dia. Orang alergi itu biasanya banyak penyumbatan menyebabkan dia antibodinya berkurang gitu. Sabar Bung ya. Kerjanya apa Ibunya? Petani. Oh petani. Iki warang tiang. Jeng. Kebetulan tiang tawang mubatan sini. Kang yang mubah di balian puyung Pak, mudah-mudahan ada pemargi. Nih. Pak ngalian puyung-puyung dah. Dan yang Iya. Punca niring pakira Astung kareng ya. Mendaging sesak Bu. Mendaging sesak. sangatnya sesakan itu pakira. Iki makiane niki. Iki ate. Itu makia iki patiane. Bisa keluarga. Satu karang. Satu karang. Mencen tunangan tiang.
Ngewedang sampun nggih. Nggih. Ngewedang sampun. Malih bos tinggal pengobatan manten. Intinya mumpung hari ini termasuk hari panjang tiang. Karena nanti sore kaden tiang. Oh ya sore tuh. Iya. Yang dari Kintaman, yang dari anu juga sore Meriki. Nah, karya. karya. Kasihan. Ajak sekarang. Iya bun. Mudah-mudahan cepat sembuh. Itu 15 hari itu ten salah sadar itu waktu yang itu. Yang nomor 9 disanglah itu. Oh dumun. Nih. 15 hari itu ten sama sekali ten kegiatan. Dulu parah sekali waktu pertama kesini tiang nepuin pedalam sen pejalan itu deh. Iya. Kelejing baru tiang pegang kaku mau kejang. Syukurnya raganya kuat mudah-mudahan. Cuma sekarang masalahnya kan yang di telapak kakinya ini itu yang masalah karena ada tumbuh daging yang kena saraf. Jadi kalau medik dia mantugan sakit ya. Makanya ngalih penjalannya ya normal harus hilang lu sakitnya beten nih. Yang bilang sakitnya itu yang tinggal menang nih deh bu. Idang ya normal lah itu. Walaupun pernah celaka bisa nanti normal tuh. Itu lihat kecelakaan juga. Bisa normal nanti itu. Setengah karut.